COVID-19 merupakan penyakit akibat virus corona jenis baru yang muncul pada akhir tahun 2019 di Wuhan, China. Gejala yang timbul pada penderita penyakit COVID-19 ini sendiri berupa demam, batuk kering, dan juga sesak napas. Untuk penularan penyakit COVID-19 ini sendiri bisa melalui batuk atau bersin, bisa juga melalui kontak fisik, bisa juga melalui benda-benda yang sudah terkontaminasi dengan virus tersebut. Maka dari itu, kita dapat melakukan pencegahan penyakit COVID-19 ini sendiri dengan menerapkan 5M, yaitu memakai masker, yang kedua mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat yaitu menjauhi kerumunan, dan yang kelima yaitu mengurangi mobilisasi. Cuci tangan saat akan melakukan kegiatan. Cuci tangan dengan melakukan 6 langkah cuci tangan dengan durasi waktu 20-30 detik. Penerapan 5M salah satunya adalah menjaga jarak, yaitu minimal 1 meter. Halo teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan sedikit mengenai tips untuk menghindari kerumunan. Seperti yang kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 sudah berjalan lebih dari 1 tahun. Virus corona juga mengalami mutasi dan menimbulkan berbagai varian baru. Menghindari kerumunan salah satu tips terbaik untuk mencegah penularan. Dengan mengenali varian virus corona, baik yang baru maupun yang lama, dan memahami gejala serta cara mencegah penularannya, masyarakat bisa menekan lonjakan kasus yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia. Tetapi di samping mutasi virus, terjadinya lonjakan kasus juga karena adanya kerumunan. Sedikit tips dari saya, yang pertama, kita harus menerapkan budaya antri terutama pada pusat perbelanjaan. Yang kedua, kita diwajibkan untuk membatasi diri menghadiri acara-acara yang dapat menciptakan kerumunan. Sekalipun disarankan pelaksanaannya secara online. Teman-teman, kita sekarang berada dalam keadaan pandemi. Untuk mengurangi mobilitas, sebaiknya kita tetap berada dalam rumah dan tetap menjaga kesehatan kita. Kalaupun kita ingin keluar, sebaiknya kita keluar untuk melakukan hal yang penting dan hal yang memang benar-benar mendesak. Karena kalau kita keluar hanya sekedar untuk nongkrong dan melakukan hal-hal yang tidak penting, itu akan meningkatkan mobilitas. Hania, kamu tahu nggak, hari ini tuh di balai desa tempat kita itu ada pemberian vaksin gratis. Kita ikut yuk. Gak mau, Hania takut divaksin. Yang ada dalam kandungan vaksin, terus ini nggak tahu juga efek sampingnya, takut tahu, soalnya juga Hania dengar ini cerita kan, katanya setelah divaksin tuh ada yang meninggal gitu, jadi Hania takut kalau nanti pas udah divaksin terus kenapa gitu. Hania nggak mau Astaga Hania, nggak apa-apa. Aku itu kemarin divaksin yang pertama, sekarang ini aku akan bakalan vaksin yang kedua. Awalnya aku tuh pemikirannya seperti kayak kamu, tapi semenjak aku menonton video edukasi terkait COVID, vaksin dari teman aku tuh jadi tahu mana berita yang benar terkait vaksin sama yang masih rada-rada hoax gitu loh. Kalau kamu mau, aku bakalan ngirim ya tentang video edukasi, pokoknya bagus banget deh.
Kamu harus nonton. Bentar ya, aku kirim ya. Beneran, Ti? Boleh Hania lihat? Soalnya kalau sekarang Hania agak belum yakin gitu. Nih, Hania mau lihat supaya siapa tahu Hania lebih yakin untuk divaksin. Ayo teman-teman, kita vaksin yuk. Tapi sebelum kita vaksin, kenali dulu apa itu vaksin. Agar tubuh kita tidak gampang sakit, maka tubuh kita harus membentuk yang namanya sistem imun atau kekebalan tubuh. Nah, pembentukan kekebalan tubuh ini terbentuk dengan dua cara. Cara yang pertama itu secara alamiah, dan cara yang kedua secara buat. Untuk pembentukan sistem kekebalan tubuh secara alamiah, maka sistem ini akan aktif dengan sendirinya melalui tubuh penderita. Yang kedua adalah melalui vaksin. Vaksin ini adalah produk biologis yang akan dimasukkan ke dalam tubuh kita dan akan secara langsung membentuk sistem imun. Vaksin ini akan melatih tubuh kita untuk kenal, kebal, dan melawan penyebab dari penyakit. Contohnya seperti virus. Tujuan dari vaksin coronavirus ini untuk mengurangi penularan coronavirus, mengurangi angka kesakitan dan juga angka kematian akibat virus corona. Dan untuk mencapai tujuan itu, maka perlu dibentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok di masyarakat. Herd immunity atau kekebalan kelompok merupakan kondisi di mana sebagian besar masyarakat telah membentuk sistem imun. Nah, jika sebagian besar masyarakat telah membentuk sistem imun, maka masyarakat akan terlindungi dari coronavirus ini. Nah, selain itu akan mengurangi tingkat keparahan, tingkat kesakitan, dan tingkat kematian dari coronavirus ini. Dan juga, jika sistem imun telah terbentuk dari sebagian besar masyarakat, maka akan membantu proses penanganan pandemi coronavirus. Vaksin itu bukan obat. Vaksin itu merupakan produk biologis yang akan membentuk sistem imun atau kekebalan tubuh dalam tubuh kita. Nah, jika kita sudah vaksin, maka secara otomatis vaksin ini akan melatih tubuh kita untuk kenal, kebal, dan juga akan melawan penyebab dari suatu penyakit. Contohnya itu seperti virus corona. Nah, jika kita sudah vaksin, maka tubuh kita tidak akan gampang sakit dan akan mengurangi tingkat keparahan dari suatu penyakit yang kita derita. Ketika vaksin disuntikkan ke dalam tubuh manusia, vaksin membentuk dan memperkuat sistem imun untuk melawan COVID-19. Jika orang yang telah divaksin terpapar virus COVID-19, maka sistem imun akan mengenali virus dan merespon lebih cepat dengan menetralkan virus yang masuk ke dalam tubuh. Dengan vaksin, tubuh akan mendapat perlindungan yang lebih. Vaksin corona ini telah melalui serangkaian uji klinis, dan dalam proses pengembangan vaksin, keamanannya terus dijaga dan terus diawasi dengan ketat pada setiap tahap uji klinisnya. Dan Badan POM Republik Indonesia juga sudah menyatakan bahwa vaksin ini aman dan juga efektif untuk didistribusikan kepada masyarakat. Jadi, jangan takut dan jangan ragu lagi untuk vaksin. Vaksin COVID-19 ini dapat digunakan oleh umat Islam karena dalam Fatwa MUI nomor 2 tahun 2021 tentang produksi vaksin COVID-19, MUI menyatakan bahwa vaksin COVID ini halal hukumnya dan dapat digunakan oleh umat Islam. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu vaksin? Jadi, yuk kita vaksin yuk!